Bab 28 Bedres. Dinda terbangun saat mendengar azan subuh. Dia lihat suaminya masih tertidur di tempat tidur di sampingnya. Randy memesan kamar super VIP, kamar yang terbesar di rumah sakit ini dengan fasilitas 2 tempat tidur, sofa, TV, kulkas dan kamar mandi. Demi istri dan anak tercinta pastinya Randy tidak akan perhitungan. Mas. Bangun mas, panggil Dinda. Ya sayang, kamu butuh sesuatu. Tanya Randy terlihat wajah terkejutnya yang terbangun mengira Dinda membutuhkan sesuatu. Semalaman ini Randy bersiaga menjaga istrinya. Dia sangat takut kalau Dinda merasakan sakit lagi atau membutuhkan sesuatu. Enggak, aku cuma mau bilang, udah azan. Mas salat subuh gih, ucap Dinda mengingatkan suaminya untuk salat subuh. Randy segera turun dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Sebenarnya dia sudah sangat gerah karena dari kemarin belum mandi dan ganti baju. Karena panik dan terkejutnya dia sehingga tidak bisa berpikiran normal. Sampai-sampai dia tidak kepikiran untuk mengambil baju ganti. Setelah salat subuh Randy mengirimkan pesan kepada Angga. Randy. Ga, nanti kamu jemput Febri terus singgah ke apartemen saya ya. Tolong bawakan beberapa baju ganti untuk saya dan Dinda. Angga. Baik bos. Rumah Febri. Angga yang baru saja menerima pesan dari bosnya segera mengirimkan pesan kepada Febri. Febri yang baru selesai mandi dan salat mendengar HP-nya bergetar ternyata ada pesan yang masuk. Asisten tampan. Kamu bersiap ya, jam 7 saya jemput di rumah. Kita ke rumah Pak Randy kemudian ke RS. Ebri. Ngapain ke apartemen mereka Pak? Asisten tampan. Mengambil baju ganti mereka. Febri. Oke Pak. Untung hari ini hari Minggu masih libur. Jadi Febri tidak perlu repot untuk bersiap ke kantor. Febri memakai baju santai dan nyaman, memakai bedak dan lipstik yang tipis kemudian memakai parfum. Febri siap menunggu kedatangan Angga. Sesuai janji mereka Angga sudah sampai jam 7 pagi di depan rumah Febri. Febri langsung masuk ke mobil Angga setelah itu mobil bergerak menuju apartemen Randy. Sesampainya di apartemen Randy, Angga menekan tombol sandi dan pintu pun terbuka. Wow, Bapak benar-benar asisten yang baik ya sampai tahu nomor sandi Pak Randy, Febri tampak memuji Angga. Cepat kamu masukkan beberapa baju ganti untuk Pak Randy dan Dinda, perintah Angga. Ih Bapak jutek banget, entar jauh jodoh lo Pak, Febri mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Dingin lagi, padahal kemarin pas si bos mau nikah mereka sempat menjalin kerjasama yang baik untuk mengerjain bos mereka itu sampai bertos ria. Masak asisten ini lupa, tanya Febri dalam hati. Aku akan mencairkan hatimu yang beku Pak. Membuat hidup kelammu menjadi lebih berwarna dan wajah datarmu akan kubuat menjadi bergelombang. Duh gimana buat wajah bergelombang ya? Febri memukul kepalanya bingung. Febri segera mengambil koper dan menyusun beberapa baju ganti untuk Dinda dan Randy beserta pakaian dalamnya yang tersusun di walk-in closet mereka. Semua yang dibutuhkan sudah masuk semua ke dalam koper. Sebelum berangkat Febri bertanya kepada Angga. Pak kita apa gak perlu bawa makanan untuk mereka? Dinda kan lagi hamil Pak, suka kelaparan. Kasian anaknya, ucapnya. Iya juga, batin Angga. Ya sudah kamu bawakan saja beberapa makanan yang tersedia di kulkas, ucap Randy. Ih si bapak pelit masak kasih makanan untuk jenguk orang sakit ambilnya dari rumah orang tersebut. Gak gitu juga kali Pak, ucap Febri. Angga terdiam mendengar ocehan Febri. Iya juga kenapa aku mendadak begok ya. Ini karena gadis ini nih dari tadi berkicau aja kayak burung. Ya sudah kita beli aja di jalan, nanti singgah di supermarket.
Tanya Pak Randy sekalian. Pak, mau dibawain apa untuk sarapan pagi? Febri memberikan saran. Angga mengambil HP-nya dan menelpon Randy. Bos, kami sudah di apartemen bos, pakaian sudah siap kami susun. Bos mau sarapan pagi apa? Tanya Angga memberi saran. Randy yang sedang menyuapi istrinya sarapan roti pagi ini tiba-tiba mendapat ide. Saya mau makan nasi goreng ga, tapi harus kamu yang masak, sepertinya saya sedang ngidam ini. Randy tersenyum puas. Mas kok jahat banget sih, kasihan Angga dikerjain. Kita udah ngerepotin dia untuk ambil pakaian kita masak, harus masak nasi goreng lagi mas untuk sarapan pagi. Dinda protes lihat tingkah istrinya. Biar aja sayang, hitung-hitung balas dendam pada mereka berdua karena dulu mereka sudah ngerjain kita waktu malam pertama pernikahan kita, ucap Randy dengan senyuman. Dinda jadi ikutan tersenyum dan akhirnya tertawa ngebayangin Angga pakai celemek sedang masak di dapurnya. Mas boleh aku tambahin gak balas dendamnya biar lebih sempurna? Tanya Dinda. Apaan? Randy balik bertanya. Kamu kirim pesan ke dia minta foto sebagai bukti kalau memang benar dia yang masak, ucap Dinda. Iya juga ya sayang, pasti seru. Mereka pun tertawa bersama. Randy mengambil HP-nya dan mengirimkan pesan. Randy, jangan lupa kirim foto kamu masak pakai celemek. Angga yang membaca pesan Randy merasa sangat kesal. Sial, mereka ngerjain aku nih, nyesal aku nelpon dia tadi, gerutu Angga. Kenapa Pak, kok Bapak bicara sendiri? Tanya Febri. Angga menunjukkan isi pesan Randy. Si bos minta dibawakan nasi goreng tapi harus aku yang masak, udah gitu dia minta foto lagi, ucap Angga dengan nada kesal. Febri tertawa mendengar dan membaca pesan Randy. Sabar Pak, namanya lagi ngidam Pak, kasihan kalau tidak ditepati anak mereka nanti ileran, jawab Febri. Lagian biar cepat, nanti saya bantuin deh, Febri menawarkan bantuan. Angga dan Febri mulai menyiapkan bahan-bahan makanan. Bumbu nasi gorengnya Febri yang siapkan, tinggal Angga yang memasaknya. Tak lupa Angga memakai celemek dan mulai memasak. Febri mengambil beberapa foto dengan pose yang lucu. Foto saat Angga meringis kena percikan minyak. Foto Angga yang sedang kepanasan kena pinggiran wajan, dan terakhir foto Angga yang sedang masak nasi goreng sambil memegang sutil, terlihat Angga sangat tampan di situ. Refleks Febri membuang pandangan. Ingat Febri, jaga pandangan, ucapnya dalam hati. Setelah itu Febri mengirim ketiga foto itu ke nomor Randy. Setelah semua bahan masuk, Febri menyuruh Angga memberi sedikit garam dan menyicipi nasi gorengnya. Rasanya sangat enak. Bumbu yang diracik Febri pas sesuai selera. Setelah makanannya sudah masak, Angga menyimpannya di wadah. Febri membersihkan dapur yang kotor karena peperangan Angga tadi. Mereka bekerja sama menyelesaikan tugas. Angga jadi berpikir jauh. Begini kali ya kalau sudah menikah. Bisa masak bareng di dapur dengan mesra. Romantis juga, jadi pengen cepat-cepat nikah, ucap suara hati Angga. Setelah selesai semua, mereka pun langsung menuju ke rumah sakit tanpa singgah lagi ke supermarket karena waktu hampir siang. Angga dan Febri sampai di parkiran rumah sakit. Mereka turun sambil membawa koper dan sarapan pagi buat Randy. Sambil jalanan beriringan sampailah mereka di kamar Dinda dirawat. Selamat pagi Pak Bos, Bu Bos, sapa Febri ceria. Febri dan Angga udah datang. Mas, cepatan, makanan kamu sudah sampai, teriak Dinda pada Randy yang ada di kamar mandi. Randy keluar dari kamar mandi. Ini bos, pakaian dan sarapan yang bos minta. Angga menyerahkan koper dan wadah makanan berisi sarapan pagi Randy. Ini juga kami bawakan beberapa buah untuk cemilan Mudin, ucap Febri sambil meletakkan bungkusan di meja samping tempat tidur.
Randy duduk di sofa kemudian membuka bontot sarapan pagi hasil karya Angga. "Ini layak makan kan?" tanya Randy. "Ish Pak Bos, Pak Angga membuatnya penuh dengan kasih sayang loh. Semua semangat dan bakatnya telah dicurahkan demi untuk menghasilkan sarapan pagi luar biasa," puji Febri pada Randy untuk Angga. Randy mulai membuka wadah, mengambil sendok kemudian mulai mencicipinya. "Wah, gak ngangka kamu bisa masak ga, enak ini," ucap Randy. "Mana Mas, aku pengen coba," Dinda penasaran mendengar kata-kata dari suaminya. Randy kemudian berjalan menghampiri Dinda dan memberikan suapanga kepada Dinda. Dinda menyicipinya. "Benar Mas, enak," puji Dinda. "Tapi masih tetap lebih enak nasi goreng buatan kamu sayang," Randy mengedipkan sebelah matanya. "Besok-besok bisalah ga, aku minta buatkan lagi," Randy mematap ke arah Angga. Angga hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Si bos ini memang paling bisa buat aku repot." Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Keluarga Randy sudah sampai di rumah sakit menjenguk Dinda. "Assalamualaikum," sapa Mama Randy sambil membuka pintu kamar Dinda dirawat. Mama, Papa dan kakak Randy serta kakak iparnya masuk ke dalam. "Waalaikumsalam," jawab semua yang ada di dalam kamar serentak. "Kami sangat terkejut mendengar kabar kamu jatuh kemarin sayang. Maaf kami baru bisa datang siang ini. Kemarin Papa sedikit tidak enak badan tapi hari ini dia tetap saja ngotot minta ikut. Katanya mau lihat mantu dan calok cucunya," ucap Mama Randy sambil memeluk dan mencium menantunya. "Papa senang mendengar berita kamu hamil." Papa yang didorong menggunakan kursi roda berada duduk di dekat tempat tidur Dinda. "Hati-hati sayang, kalau lagi hamil jaga jangan sampai kamu jatuh lagi seperti kemarin," nasihat Mama Randy. "Iya Ma, kemarin Dinda terburu-buru mau jalan ke toilet," ucap Dinda. "Iya, semoga ini pertama dan terakhir kamu alami ya dan semoga kamu dan calon anak kamu yang ada di dalam sini sehat," doa Mama Randy untuk menantunya sambil mengelus perut Dinda yang masih rata. "Amin. Terima kasih Ma," balas Dinda. "Sudah berapa bulan kehamilan kamu Din?" tanya Mbak Renata. "Sudah 6 minggu Mbak," Dinda mengalihkan pandangannya kepada kakak iparnya. "Anak-anak gak dibawa Mas?" tanya Randy pada kakaknya. "Gak Ren, repot bawa mereka ke rumah sakit nanti lasak main sana sini. Kasian Dinda gak bisa istirahat," jawab Ronald. "Gak apa-apa Mas kan jadi ramai," ujar Dinda. "Ini Mama masakain kamu sop sayang, mudah-mudahan kamu suka ya. Kamu ada merasa mual dan pusing?" tanya Mama mertuanya penuh perhatian. "Alhamdulillah gak ada Mah. Dinda pasti suka Mah, masakan Mama kan selalu enak," jawab Dinda. Febri yang merasa canggung berada di ruangan tersebut bersama keluarga Randy segera pamit pulang. Febri menatap ke arah Angga dan memberikan kode agar keluar. "Pak Randy, Din saya pamit pulang ya. Om, Tante, Mas dan Mbak semua saya permisi dulu," sapa Febri pada semua yang ada di kamar. "Oh iya Feb, makasih ya. Maaf udah ngerepotin kamu," jawab Dinda. "Gak, pergi sana antar Febri pulang," perintah Randy. "Oh ya bos, saya permisi pulang ya Pak, Bu, Pak Ronald dan Bu Renata," ucap Angga kemudian keluar menyusul Febri. "Cepat banget jalannya tuh anak sama kayak bibirnya kalau lagi nyerocos." Senyum Angga membayangkan Febri yang kalau lagi bicara pasti panjang. Febri sudah menunggu di mobil Angga yang ada di parkiran. Mereka masuk ke dalam mobil dan berjalan meninggalkan area rumah sakit. "Kamu kok cepat banget pulangnya Feb, buru-buru, ada keperluan?" tanya Angga. "Nggak Pak, ini kan hari libur. Saya mah santai Pak, namanya juga jomblo. Saya cuma canggung aja di dalam kayak kambing congek cuma jadi pendengar di dalam," jelas Febri. "Oh iya mana tahan kamu mingkem lama. Kamu kan paling suka bicara terus," Angga menggoda Febri.
Nah itu dia Bapak tahu. Asem mulut saya kalah diam terus, Febri terkekeh dengan jawabannya. Angga hanya geleng-geleng kepala lihat tingkah wanita ini gak ada malu-malunya. Ceplas-ceplos kayak terompet. Tapi lucu sih, rasanya selalu ceria kalau bersama dia. Kita makan dulu yuk Feb, saya lapar. Ajak Angga. Makan di mana Pak? Tanya Febri polos. Kamu sukanya apa? Angga balik bertanya. Saya sukanya sih Bapak maksud saya terserah Bapak, Febri keceplosan. Kebiasaan yang tak bisa dicegah. Gimana kalau kita makan sop buntut, daerah sini ada sop buntut yang terkenal enak. Kamu mau? Tanya Angga. Mau Pak, ucap Febri. Buntutin Bapak aja saya mau apalagi makan sop buntut sama Bapak, batin Febri. Mereka berhenti di depan rumah makan yang tampak sudah ramai pengunjung. Angga dan Febri masuk dan mencari meja yang kosong. Ramai ya Pak, Febri melihat sekelilingnya. Jam makan siang begini selalu ramai di sini Feb, dan masakan di sini cepat habisnya. Jam 2 siang udah habis sopnya, ujar Angga. Sepertinya menu andalannya sop buntutnya. Yang datang ke sini pada pesan itu semua, Febri memperhatikan setiap meja. Pelayan datang ke meja mereka. Angga memesan sop buntut 2 porsi dan 2 es jeruk. Si pelayan mencatat semua pesanan Angga. Selang beberapa menit pesanan mereka sudah tersedia di atas meja. Pelayanannya juga bagus Pak, walau ramai tapi mereka cepat menyajikan pesanan pelanggan, Febri masih memperhatikan sekitarnya. Iya itu juga daya tarik yang membuat mereka betah dan nagih makan di sini. Kalau makanan lama datang sementara kita sudah lapar pasti kesal dan gak mau datang lagi itu sudah hukum alam, jawab Angga. Yuk makan, keburu dingin nanti sopnya, Angga mulai menikmati hidangannya. Febri juga sama. Hampir selesai makan tiba-tiba HP Angga berbunyi. Randy. Gak kamu udah jauh. Aku pengen sop buntut yang ada di rumah makan dekat rumah sakit ini. Tiba-tiba tubuh Angga bergidik merinding. Febri aneh melihat tingkahnya. Kenapa Pak? Tanya Febri. Si bos ini punya cenayang apa ya, kok tahu kita lagi makan di sini? Nih dia pesan sop buntut, ucap Angga penasaran. Bukan cenayang Pak, tapi sehati. Bapak dan Pak Randy memiliki kontak batin, Febri tersenyum menggoda Angga yang terlihat kesal. Untung kita memang lagi makan di sini, coba kalau tidak kan jauh banget balik lagi. Mau ditolak nanti dia marah bisa-bisa dipecat lagi, diikutin bikin kesal. Sakitnya tuh di sini kan Pak. Febri menunjuk dadanya sambil tertawa menggoda Angga. Asisten aneh pikirnya. Padahal tadi mamanya Pak Angga bawa sop juga loh Pak. Ngidam kali Pak, udah turuti aja, Febri tetap tertawa melihat wajah kesal Angga. Angga kemudian menjawab pesan Angga. Angga. Siap bos. Kemudian Angga memesan sop buntut seporsi lagi tapi dibungkus. Mereka pun sudah selesai makan dan balik lagi ke rumah sakit mengantar pesanan Randy. Angga turun sebentar mengantarkan pesanan Randy ke kamar rawat inap Dinda, setelah itu balik lagi ke mobil dan berjalan menuju rumah Febri. Bersambung.